Sekarang kita masuk kepada poinnya. Dari mana Anda mengetahui, atau saya mengetahui, atau rakyat Indonesia mengetahui bahwa ijazah Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah ijazah asli? Tadi hanya percaya kepada Bambang Tri. Kalau kami yang menghubungi nanti akan menjadi problem. Nah, ini akan menjadi masalah. Dan karena itulah kami mengambil opsi untuk mencabut perkara. Kalau kita lanjutkan masuk ke pokok perkara kan kalah. Kalau kalah di situ kan nggak bisa gugat ulang, paling hanya bisa banding dan kasasi. Tapi kalau banding dan kasasi dengan status memang bukti tak ada, berat. Berat. Tahun 99 Pak Jokowi ini mendatangi dukun yang kedua Pak Mbah Trosami itu dan mengatakan minta restu atau doa mau nyalon lurah. Jadi beliau cita-citanya sebenarnya nyalon lurah Pak, meneruskan mbahnya yang di Karanganyar itu. Nah, Mbah Trosami ini orangnya jeli. Kenapa nyalon lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Jawabnya adalah karena saya tidak lulus SMA. Dari mana keterangan ini saya dapat? Dari anaknya Mbah Trosami. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa tuduhan biadab seorang Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hanya berdasarkan asumsi. Nah, konyolnya tuduhan yang berdasarkan asumsi ini dipercaya oleh Egy Sujana dan partnernya dan mau saja menjadi kuasa hukum bagi Bambang Tri. Inilah menurut saya bukti kegoblokan Bambang Tri, dan lebih goblok dari Bambang Tri adalah Egy Sujana dan partnernya. Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80. Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Goblok! Kalau Anda lulus tahun 83 sementara Pak Jokowi lulus 80, artinya Anda yang tidak naik kelas 2 kali, bukan Jokowi. Goblok! Saya hanya kepengen menyumbangkan ini, informasi ini kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ijazah Jokowi palsu SMA-nya. Kalau saya nggak bisa buktikan dalam waktu 3 kali 24 jam, tembak kepala saya. Berdasarkan dokumen yang ada pada kami bahwa atas nama Joko Widodo adalah lulusan SMA Negeri 6 Surakarta. Surat tanda tangan belajar beliau dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madya Surakarta pada tanggal 30 April tahun 1990 oleh Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Sugijo. Saya minta dengan hormat Bapak Kapolri, Bapak-bapak aparat penegak hukum, sesuai dengan janji seorang Bambang Tri. Karena terhitung hari ini dia belum bisa membuktikan secara konkret tuduhannya itu, maka sudah layak orang ini ditembak kepalanya sesuai dengan permintaan. Tembak kepalanya sesuai dengan permintaan. Ini muka-muka PKI sesungguhnya. Ini muka-muka pemberontak, muka-muka bajingan, muka-muka biadab, muka-muka perusak nalar generasi penerus bangsa. Halo Indonesia, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari seorang saudara yang kemarin berkomentar di video saya. Beliau bertanya, dari mana Anda tahu ijazah Presiden Jokowi itu asli? Saya berjanji bahwa saya akan menjawab pertanyaan ini di video berikutnya. Dan saat ini adalah kesempatan saya menjawab pertanyaan saudara tersebut. Dari mana saya atau kita atau rakyat Indonesia mengetahui bahwa Presiden Insinyur Haji Joko Widodo memiliki ijazah SMA asli? Sebelum kita masuk jauh ke sana, saya ingin menceritakan beberapa kronologis yang menurut saya menunjukkan bahwa sebenarnya Pak Bambang Tri, penggugat ijazah SMA Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini adalah orang goblok. Tetapi menurut saya yang lebih goblok lagi adalah Egy Sujana dan partnernya
yang menjadi pengacara atau kuasa hukum Pak Bambang Tri. Kenapa saya katakan Pak Egy Sujana dan partnernya itu goblok? Karena tuduhan seorang Bambang Tri ini hanya berdasarkan asumsi. Sekali lagi, tuduhan Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini hanya berdasarkan asumsi. Asumsinya dari mana? Asumsinya Pak Bambang Tri di sebuah jejak digital mengatakan bahwa Pak Jokowi mengakunya lulus tahun 80. Padahal Pak Jokowi itu satu kelas dengan saya. Saya lulusnya tahun 83. Pak Jokowi lulusnya tahun 80. Artinya Pak Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Goblok! Kalau Anda lulus tahun 83, sementara Pak Jokowi lulus 80, artinya Anda yang tidak naik kelas 2 kali. Bukan Jokowi. Goblok! Hitung-hitungnya harus mantep dong. Terus yang kedua, Pak Bambang Tri mengatakan Pak Jokowi mendatangi seorang dukun, meminta doa dan restu untuk menjadi lurah. Awalnya Pak Jokowi itu bercita-cita jadi lurah. Nah, informasi ini menurut Pak Bambang Tri diterimanya daripada anak dari sang dukun. Nah, ketika Pak Jokowi mendatangi dukun tersebut, dukun itu bertanya, kenapa cita-citanya jadi lurah? Kenapa tidak yang lebih tinggi? Dan Pak Jokowi menjawab, saya tidak lulus SMA. Menjadi tanda tanya, kenapa tidak anak si dukun tersebut yang dihadirkan untuk berbicara, memberi keterangan? Apakah benar ada dukun seperti yang disebutkan oleh Pak Bambang Tri itu? Apakah benar Pak Bambang Tri menerima informasi daripada anak sang dukun tersebut? Ataukah ini semua cerita fiksi dari seorang Bambang Tri? Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa tuduhan biadab seorang Bambang Tri terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo hanya berdasarkan asumsi. Nah, konyolnya tuduhan yang berdasarkan asumsi ini dipercaya oleh Egy Sujana dan partnernya dan mau saja menjadi kuasa hukum bagi Bambang Tri. Inilah menurut saya bukti kegoblokan Bambang Tri, dan lebih goblok dari Bambang Tri adalah Egy Sujana dan partnernya. Sekarang kita masuk kepada poinnya. Dari mana Anda mengetahui, atau saya mengetahui, atau rakyat Indonesia mengetahui bahwa ijazah Insinyur Haji Joko Widodo itu adalah ijazah asli? Jawabannya sederhana sekali. Dari KPU. Sekali lagi, dari KPU. Pernah nggak Anda mendengar berita orang gagal nyalon kepala desa karena kedapatan menggunakan ijazah palsu? Ada kan? Nah, kalau KPU setingkat kecamatan bisa seteliti itu memeriksa ijazah orang ketika mencalonkan diri menjadi calon kepala desa, bagaimana mungkin KPU tingkat kota bisa gagal meneliti ijazah Insinyur Haji Joko Widodo? Sedangkan KPU tingkat kecamatan saja ketika orang mencalonkan diri menjadi calon kepala desa bisa seteliti itu memeriksa ijazah orang. Nah, ini ketika Insinyur Haji Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, ijazahnya itu diperiksa oleh KPU tingkat kota. Bukan KPU tingkat kecamatan, KPU tingkat kota. Nah, kemudian ketika Insinyur Haji Joko Widodo mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta, maka ijazahnya itu diperiksa oleh KPU tingkat provinsi. Dan ketika Insinyur Haji Joko Widodo mencalonkan diri pertama kali pada 2014 sebagai calon presiden, ijazahnya itu diperiksa oleh KPU tingkat nasional. Nah, bagaimana mungkin KPU tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional ini bisa kecolongan? Ini tidak logis. Ini tidak masuk akal. Bambang Tri mengatakan rakyat Indonesia perlu mengetahui ijazah Insinyur Haji Joko Widodo. Substansinya apa? Keperluannya apa? Maksud dan tujuannya apa?
Yang lebih memiliki legal standing untuk memeriksa ijazah seseorang adalah KPU. Bukan seluruh rakyat Indonesia. Bukan Bambang Tri. Bukan Egy Sujana dan partnernya. Bukan siapa-siapa. Ketika seseorang mencalonkan diri sebagai calon pemimpin publik, maka yang memiliki legal standing untuk melihat, memeriksa, meneliti ijazahnya adalah KPU. Jadi kesimpulannya, ketika KPU Kota Solo menyatakan Insinyur Haji Joko Widodo lolos secara administrasi, memenuhi syarat secara administrasi untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo, itu adalah bukti konkret bahwa ijazah SMA Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli. Ketika KPU tingkat provinsi menyatakan Insinyur Haji Joko Widodo lolos secara administrasi, memenuhi syarat secara administrasi untuk mencalonkan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta, itu adalah bukti konkret bahwa ijazah SMA Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli. Ketika KPU tingkat nasional menyatakan bahwa Insinyur Haji Joko Widodo lolos secara administrasi, memenuhi syarat secara administrasi untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden Republik Indonesia, itu adalah bukti konkret bahwa ijazah SMA Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli. Tidak ada gunanya Insinyur Haji Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada semua orang. Nah, kalau orang mengumbar, ini loh saya tamatan SMP, ini loh saya tamatan SMA, ini loh saya tamatan ini dan itu dan lain sebagainya. Menurut saya, orang seperti ini yang patut dicurigai bahwa semua pencapaian pendidikannya itu adalah palsu. Tapi Presiden Jokowi tidak seperti itu. Presiden Jokowi bukan tipe orang yang mengumbar sana sini. Dia bukan orang yang besar ngomongnya, banyak ngomongnya, tetapi kinerja nol. Dia adalah tipe orang yang bekerja, membangun bangsa dan negara ini dengan tulus ikhlas, dengan tidak mengenal lelah. Nah, kenapa Insinyur Haji Joko Widodo tidak mendatangi pengadilan? Ini juga menjadi pertanyaan, kan? Nah, saya jawab ini sebagai penutup video kali ini. Kenapa Insinyur Haji Joko Widodo tidak mendatangi pengadilan? Jawabannya sederhana sekali. Karena Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah orang goblok. Dia orang cerdas. Dia orang pinter. Dia bukan orang goblok seperti Bambang Tri. Dia bukan orang goblok seperti Egy Sujana dan partnernya. Dia orang cerdas. Dia orang pinter. Bagaimana dia mau meninggalkan segala urusan kebangsaan, urusan kenegaraan, urusan rakyat bangsa Indonesia, dan menanggapi seorang Bambang Tri, menanggapi Egy Sujana dan partnernya? Hanya orang goblok yang mau melakukan itu. Hanya orang goblok yang mau mempertaruhkan bangsanya. Hanya orang goblok yang mau mempertaruhkan negaranya. Hanya orang goblok yang mau mempertaruhkan nasib rakyatnya. Dan menanggapi seorang Bambang Tri, menanggapi seorang Egy Sujana dan partnernya. Hanya orang goblok yang mau melakukan itu. Dan Insinyur Haji Joko Widodo bukanlah orang goblok yang mau saja dijebak dengan jebakan licik, bajingan, dan biadab itu. Ini muka-muka Bambang Tri, Egy Sujana, muka-muka orang-orang yang mendesak, menuduh, menuding ijazah SMA Insinyur Haji Joko Widodo. Ini muka-muka PKI sesungguhnya. Ini muka-muka pemberontak, muka-muka bajingan, muka-muka biadab, muka-muka perusak nalar generasi penerus bangsa. Dan orang-orang seperti ini pantasnya dihukum mati. Dan seperti kata Bambang Tri, kalau dalam 3 kali 24 jam, dia tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah palsu, tembak kepalanya. Saya minta dengan hormat Bapak Kapolri, Bapak-bapak aparat penegak hukum, sesuai dengan janji seorang Bambang Tri. Karena terhitung hari ini, dia belum bisa membuktikan secara konkret tuduhannya itu. Maka sudah layak orang ini ditembak kepalanya sesuai dengan permintaannya. Tembak kepalanya sesuai dengan permintaannya. Saya kira seperti itu.
Indonesia harus tetap berdiri sebagai bangsa yang beradab dan bermoral. Yang punya tata krama, etika, sopan santun. Indonesia jangan hancur moralnya gara-gara manusia-manusia pacingan ini. Saya kira sekian. Saya Krisyanto Yen Oni, salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.